Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, jumpa lagi dengan kami Paguyuban Suryo Gendil Besi Kebumen. Saya Hendro Nur Cahyono. Kita akan mengungkap pasien kita itu yang di daerah Jakarta. Jadi pasien atau saudara kita itu dia usahanya dan kesehatannya itu menurun atau sakit-sakitan. Jadi beliau itu mempunyai usaha besar memborong gitu ya, dan sudah lama beliau itu sakit-sakitan. Karena sakit-sakitan sehingga usahanya kurang terpantau, sehingga usahanya pun goyang, mengalami penurunan yang luar biasa. Nah, saudara kita itu sudah ke orang-orang yang dianggap orang-orang pintar, dan saudara kita tuh mendapat informasi ada suatu kekuatan sihir atau kekuatan santet yang menjadikan sakit-sakitan pada saudara kita, dan hancurnya atau menurunnya usaha saudara kita. Nah, kita akan lebih jelas mencari lewat lantaran mediasi pengungkapan, biar intinya insya Allah lebih jelas apa benar-benar dari santet atau sihir, atau mungkin di situ memang alami mengalami sakit. Ya. Bismillah, kita akan cari tahu lewat lantaran mediasi pengungkapan. Yuk, depan. Aduh, astagfirullah. Ya Allah Rasulullah. Lemes-lemes sedikit, ditahan man, sedikit majuan. Ini karena mediator kita, subhanallah, puasanya luar biasa. Jadi mata lemes ya man. Kita ambil jinnya yang jangan. Alah, ketemu nih lah jinnya ya. Galak, kasar, kalem, bebas lah. Gak apa-apa lah ya man, dan kepenak. Kita akan ambil lewat media gambar foto saudara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Maaf Mbak. Tenang Mbak, tenang. Kita baik-baik saja. Mbak. Tenang sebentar. Mana saya? Hah? Di mana ini? Di Kebumen ini Mbak. Di Kebumen, Jawa Tengah. Ini tempat saya Mbak. Tenang ya Mbak ya. Kita baik-baik saja kok, cuma mau nanya-nanya aja Mbak. Lama kamu dan saya? Iya, saya mau nanya, kenapa mbahnya itu, tenang sebentar, kenapa mbahnya itu ada pada tubuh saudara saya Mbak? Karena dia telah berurusan dengan saya. Berurusan bagaimana Mbak? Apa saudara saya bikin sakit mbahnya atau bikin tidak baik? Bukan urusan kamu juga.
Ini urusan aku dengan dia, tidak ada urusan dengan kamu. Ya, maksudnya gini Mbak, memang tidak ada urusan dengan saya, tapi dia itu saudara saya Mbak, dan dia itu ya minta bantuan saya untuk menjadi suatu lantaran bisa ketemu sama mbahnya. Bro, gitu loh. Tapi urusan dia itu dengan saya, Ya, ya. bukan dengan kamu. Iya, ya sudah. Nah, sekarang gini Mbak, ini kan saudara saya sudah ke orang-orang pintar, orang-orang mampu, yang orang-orang berilmu. Katanya ini mbahnya disuruh atau diutus oleh seseorang untuk menyakiti saudara saya dan menghancurkan usahanya. Cicok. Enggak apa-apa Mbak, kalau iya saja enggak apa-apa. Saya cuma nanya-nanya saja Mbak. Tidak. Oh tidak. Kalau tidak, yang benar itu bagaimana sebenarnya Mbak? Maaf. Saya tidak disuruh oleh siapapun. Saya datang di situ, tinggal di tubuhnya, tinggal di rumahnya. Itu atas kehendak kami sendiri. Tidak ada paksaan dari manapun untuk tinggal di situ. Nah alasannya mbahnya itu? Karena dia sudah berurusan dengan kami. Saya sudah bilang tadi. Tidak berurusan yang bagaimana? Karena saudara saya tidak punya urusan dengan bangsa jin. Menurut dia dan menurut kamu. Dan menurutnya mbahnya gimana? Ada urusan bagaimana? Menurut saya itu urusan dengan saya, dan urusan itu sangat besar. Masalah dengan saya. Ya, ya boleh tahu Mbak biar lebih jelas gitu. Kamu tahu kan apa pekerjaan dia? Ya, ya dia pemborong, dia bikin jalan, bikin rumah. Dia seharusnya sebelum mengadakan pembangunan di tempat kami tinggal, seharusnya ada komunikasi dengan bangsa kami. Tidak langsung mendirikan seperti itu seenaknya saja tanpa menghiraukan kami yang ada di situ. Kami sebagai bangsa yang ada di situ merasa sangat terganggu dan merasa dirugikan sekali dengan dia mendirikan bangunan di situ. Oh, apa di situ ada rumah atau kerajaan, Mbak? Iya, di situ rumah-rumah kami, rumah bangsa kami, banyak tinggal di situ. Oh, berarti ini ceritanya saudara saya itu membangun perumahan di situ, di tempat itu, tapi tempat itu banyak dihuni bangsa-bangsa jin kayak mbahnya itu. Betul. Dan di situ apa memang sudah ada kerajaan atau hanya rumah-rumah saja, Mbak? Sudah ada. Oh, sudah ada kerajaan gitu. Iya. Dan di situ jelas marah sekali dengan tidak ada. Maksudnya komunikasi mbahnya dari saudara saya harus ada komunikasi. Maksudnya gimana, Mbak? Yang maksud dan komunikasi itu, dia tidak ada rasa peduli dan rasa yakin bahwa kami itu ada di situ. Ya, dia sombong, tidak ada apa-apa di sini. Ayo. Oh, karena dia sombong. Ya seharusnya sih gini loh, Mbak. Karena kan saudara saya bingung juga, tidak tahu adanya kalian, harus komunikasi bagaimana, kayak gitu. Kalau misalkan berarti mungkin karena kesombongan gitu, tidak mengabaikan bangsa mbahnya gitu, sehingga mbahnya tambah marah gitu. Iya. Ya saudaraku semuanya, jadi misalkan maaf ya, ini hanya masukan saja ketika kita mau bikin rumah atau bikin apalah di suatu tempat yang baru, ketika ada orang yang bilang atau mungkin warga yang bilang di situ angker atau ada penunggunya, ya sebaiknya jangan maksudnya jangan diabaikan dengan kesombongan. Nah, contoh gini, jangan bikin rumah di situ tempatnya angker, ini lah saya nggak takut, saya nggak peduli, jangan kita kan sombong. Lebih baik dijawab dengan insya Allah saya berlindung dengan Allah.
Saya berlindung kepada Allah. Saya bikin di situ itu tanahnya Allah dan saya bikin rumah untuk ibadah kepada Allah. Ya, jadi insya Allah kita bersama para malaikat Allah. Mereka insya Allah akan mundur. Tapi kalau kita menjawabnya dengan sombong, ya, kita akan malah mereka marah. Kita akan malah bahaya. Ya, itu seperti itu saudara. Lebih baik kita mengucap atau bertindak itu selalu atas izin Allah. Apalagi kalau berhadapan dengan bangsa-bangsa jin, setan. Nah itu saudara saya kan jadi sakit-sakitan, sulit untuk berpikir. Itu ulah kalian cara kalian balas dendam gitu. Semua yang dia rasakan saat ini, yang dimaksud dia dirasakan apa yang masalah yang datang ke keluarganya dan dirinya, itu semua bagian dari usaha kami selama tinggal di situ. Oh, berarti istri atau anaknya itu pun sakit-sakitan karena kalian itu. Iya. Kan kalian yang berurusan dengan suaminya, kenapa anaknya itu kena? Apa ya cari yang lebih muda atau bagaimana? Ya, kami tidak peduli siapapun yang ada hubungan dengan dia, apalagi satu rumah. Kami akan serang. Ya gini Mbak, nah itu usahanya jadi mengalami penurunan tidak baik itu apa ulah kalian Mbak? Iya. Ya udah, ya berarti sudah jelas ya. Tapi kita jelas gini Mbak, saya jelaskan bahwa saudara saya itu tidak sengaja, ya karena mungkin kurang pengetahuan saudara saya sehingga mengabaikan atau sombong pada kalian. Ya perwakilan saya untuk saudara saya yang minta maaf ya Mbah ya. Jadi saya harap Mbahnya dan saudara-saudara Mbahnya pergi keluar dari tubuh saudara saya karena saya sudah perwakilan minta maaf. Tidak mau. Tidak mau. Ya kalau dia harus minta maaf sendiri dan sujud di hadapan saya. Ya kalau minta maaf boleh lah, tapi kalau sujudnya nggak boleh Mbak. Gitu. Iya, dia harus minta maaf. Ya sudah, nanti saya ajak saudara saya untuk minta maaf. Tapi kalau udah minta maaf apa kalian mau pergi semua, keluar semua? Iya, saya akan pergi. Sama teman-teman kalian? Sebagian. Oh sebagian. Dan terus teman-teman kalian yang nggak mau gimana? Mereka mesti minta syarat. Oh, ya kalau syaratnya tidak melanggar keyakinan kami Islam ya tidak apa-apa, tapi kalau melanggar ya kami tidak akan mau melakukan ya. Saya tidak tahu apa itu yang mereka minta. Ya sudah Mbah, intinya kayak gitu saja. Intinya kayak gitu, ya sudah jelas lah. Nanti saudara saya tak suruh minta maaf ya atas kesombongannya, dan nanti kalau teman-teman kamu nggak mau mintanya apa ya nanti kita lihat. Kalau tidak melanggar dari Islam, insya Allah kita akan lakukan. Tapi kalau melanggar, kami tidak mau, dan saya harap jangan sampai pakai kekerasan. Semua akan baik-baik saja. Yuk keluar Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillah, alhamdulillah ya Allah. Saudaraku semuanya, kita berhasil mengungkap ternyata tidak semua serangan itu dari sihir atau santet, saudaraku. Tapi bisa juga dari tempat usaha kita yang baru, bisa juga dari kesombongan kita, sehingga mereka tidak suka menyerang kita. Ya, bisa juga sakit itu bukan karena bangsa jin, tapi karena medis, gitu. Jadi kita harus tidak boleh buru-buru menyikapi, tapi yang jelas tetap kita jaga hati, jaga pikiran, bahwa semuanya itu adalah kehendak Allah. Santet, sihir ataupun itu tidak akan mampu menyentuh kita tanpa izin Allah, tanpa ridho Allah. Nah, tapi kalau Allah mengizinkan, ya santet akan tutup. Ya. Tapi kalau bagaimana kita biar mereka tidak sampai kita bisa menyakiti kita, ayolah kita dekat pada Allah, sehingga kita dilindungi oleh Allah.
Saya Hendro Nur Cahyono, Paguyuban Surya Kedaluarsa Kebumen. Segala kesalahan mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.